Halo guys, selamat datang di Bising Channel dan selamat datang juga di plot drama Korea Good Job. Drama Korea Good Job menceritakan penyelidikan bersama sekaligus kisah asmara seorang CEO yang menjalani dua kehidupan, yaitu sebagai detektif dan sebagai pimpinan perusahaan bersama seorang gadis dengan penglihatan super. Eun Sunwoo merupakan konglomerat pemilik grup Eun Kang, perusahaan terbesar di Korea. Sejak usia muda, Eun Sunwoo telah menunjukkan pikiran yang cemerlang dan kemampuan atletik yang tak tertandingi. Di sisi lain, ia selama ini diam-diam juga menjalankan sebuah agen detektif. Hal tersebut membuatnya memiliki dua sisi yang berbeda, antara seorang detektif dan konglomerat. Ia juga tidak bermasalah untuk menampilkan kehidupan yang berbeda-beda itu dalam banyak kesempatan. Don Sera merupakan gadis yang ceria dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ia terlahir dengan penglihatan super. Demi menyembunyikan kekuatan itu, Don Sera kerap memakai kacamata tebal untuk diam-diam menggunakan kemampuan itu. Pada awal film kita diperlihatkan dengan memori satu keluarga yang bahagia. Namun kebahagiaan itu hilang karena sebuah tragedi menyedihkan yang menyebabkan ia kehilangan sosok ibu dan sebuah kalung yang menjadi penyebab hal itu terjadi. Berpuluh tahun kemudian kalung itu muncul kembali dan kalung itu dilakukan pelelangan dengan harga yang fantastis. Tanpa disadari ternyata Sunwoo juga berada di sana yang menyamar untuk melihat pelelangan itu dan mencari seorang CEO wanita yang diduga mengetahui asal kalung tersebut ditemukan kembali. Pada saat Sunwoo akan memasuki ruangan wanita tersebut, ia dihalangi oleh anak buah wanita itu sampai terjadi perkelahian di antara mereka semua. Akhirnya, Sunwoo pun berhasil mengalahkan anak buah itu dan masuk ke ruangan CEO untuk mengambil data-data yang ada di komputernya. Namun, tak lama kemudian masuklah seorang wanita cantik yang merupakan CEO yang disebut oleh anak buahnya, dan Sunwoo pun ketahuan ada di ruangan itu karena terendus oleh anjing milik wanita tersebut. Tidak disangka kecerdikan Sunwoo membuahkan hasil. Ia mengetahui bahwa kalung yang dipakai anjing tersebut menyimpan memori yang berisi petunjuk mengenai kalung yang sedang ia cari tahu. Dan ia pun membawa anjing itu pergi bersamanya. Namun ia hanya mengambil kalung itu, lalu melepaskan kembali anjing kesayangan CEO cantik tersebut. Pada scene yang berbeda, ada seorang gadis cantik yang menaiki skuter pink sedang mengantarkan makanan di suatu gedung. Dan tanpa disengaja, Sunwoo yang sedang melarikan diri dari kejaran anak buah CEO itu mendapat arahan dari rekan detektifnya untuk kabur menggunakan kendaraan yang sudah disiapkan. Tetapi Sunwoo salah mengendarai. Ia malah mengendarai skuter pink milik gadis cantik itu yang hanya memiliki kecepatan rata-rata biasa saja dan tidak bisa melaju kencang. Sunwoo tidak hanya bekerja sebagai detektif seorang diri. Ia juga dibantu oleh pengacaranya yaitu Jinmo. Akhirnya, Sunwoo pun berhasil melarikan diri dari kejaran anak buah CEO itu dan bertemu Jinmo di suatu tempat. Di sana, ia merasa kesal karena Yang Jinmo mempermalukan dirinya dengan menyuruhnya mengendarai skuter pink tersebut, dan ya, ternyata Sunwoo lah yang salah mengendarai. Akhirnya, Jinmo mengembalikan skuter itu kepada pemiliknya dengan memberikan sebuah amplop berisi uang. Namun, helm pink milik gadis itu masih tertinggal di rumah Sunwoo. Keesokan harinya, Sunwoo menghadiri rapat di perusahaan miliknya, yaitu perusahaan Eun Kang Group. Di dalam lift, ia sedikit berdebat dengan adiknya mengenai kemajuan perusahaan mereka. Di sisi lain, Sera sedang kebingungan memikirkan biaya untuk membayar deposit panti asuhan adiknya yang padahal ia sudah bekerja di berbagai tempat. Shin pun kembali berpindah ke perusahaan Eun Kang Group. Di sana, rapat pun dimulai.
Namun di saat rapat, Sunwo protes mengenai topik rapat yang tidak sesuai dan membuat selisih paham antara ia serta adiknya itu. Di tengah-tengah perbincangan masuk sebuah pesan di ponsel Sunwo yang mengatakan bahwa target sudah ditemukan. Maka Sunwo pun bergegas pergi meninggalkan ruangan rapat. Ia pun langsung mengubah diri menyamar menjadi orang lain untuk dapat menemukan target tersebut. Dan target itu bernama Kang Chung-gil. Kang berada di hotel kasino milik Sunwo. Di hotel tersebut, Sera bekerja sebagai pelayan sekaligus menyamar untuk menyelidiki orang-orang yang curang atau berniat jahat, dan ia bekerja menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Namun ternyata ia tidak bisa menggunakan kekuatan itu terlalu lama yang nantinya akan membuat ia kehilangan banyak tenaga. Tidak berselang lama, Sunwo berhasil menemukan Kang dan akan menjalankan misinya. Namun siapa sangka semua rencana gagal karena Sera yang mengira mereka berdua adalah komplotan penjahat dan Sera pun membawa mereka berdua ke sebuah ruangan. Ia ingin melaporkan mereka berdua agar mendapatkan imbalan seperti poster yang ia dapatkan bahwa jika ada yang menemukan Kang, maka akan diberikan imbalan sebanyak 5 juta won. Namun samaran Sunwo diketahui Sera karena kejelian matanya yang akhirnya membuat Sunwo gagal menjalankan misi. Namun Sunwo masih bisa menanyakan kepada Kang di mana ia mencuri kalung itu. Dengan imbalan, Sunwo akan membebaskannya dengan bantuan Jinmo yang berpura-pura menjadi orang gila. Akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri. Namun Sera mengetahui hal tersebut dan langsung mengejar mereka berdua. Kejar-kejaran itu pun berlangsung lama sampai akhirnya Sunwo dan Kang berhasil sampai di puncak gedung. Di sana Kang baru berkata jujur bahwa ia mencuri kalung itu dari berangkas Oh Ara, seorang model terkenal. Namun mereka tetap terperangkap oleh Sera dan karyawan yang lainnya. Dan siapa sangka Sunwo berhasil melarikan diri dengan melompat dari atas gedung dengan selamat karena bantuan truk sampah Jinmo. Pada scene yang berbeda, Sunwo melihat kalung milik ibunya dan mengingat kejadian yang sangat kelam itu. Di sisi lain, Sera mendatangi toko kue Senahe, teman baiknya yang baru saja dibuka. Dan pada saat yang bersamaan, Jinmo bersama Sunwo sedang membahas mengenai pencurian kalung yang terjadi di rumah Ara dan mereka harus melihat sendiri di TKP tempat kejadian pencurian tersebut. Tak disangka bahwa toko kue teman baik Sera itu berada di gedung yang sama dengan tempat tinggal Sunwo dan Jinmo. Pada saat itu, mereka berbaik hati mengantarkan kue secara gratis untuk tetangga gedungnya. Namun, karena kesombongan dua laki-laki itu pun membuat dua gadis cantik ini menjadi kesal dan hanya meninggalkan kue itu di depan pintu. Kemudian mereka pun kembali ke toko kue dan di depan pintu toko tersebut terdapat satu paket besar dan ternyata milik Jinmo. Lalu dengan inisiatif, mereka berdua mengantarkan paket yang berat itu ke lantai 2 tempat tinggal Jinmo dan Sunwo. Tak disangka paket itu pun terjatuh dari tangga yang membuat Jinmo panik saat melihat apa yang dilakukan kedua gadis itu dari monitor di rumah mereka. Sontak saja Jinmo langsung bergegas keluar dengan memakai helm pink milik Sera dan dengan kondisi kue yang terinjak di kakinya. Nahe yang melihat bahwa kuenya diinjak langsung merasa murka kepada Jinmo dan memaksa ia untuk membuka helm yang dipakainya. Namun Jinmo panik karena jika ia membuka helm tersebut, maka Sera akan mengenali wajahnya dan ya, benar saja Sera mengenalinya. Di saat yang bersamaan, pertolongan Sunwo pun datang dan Jinmo berhasil kabur dari situasi tersebut. Namun Sera tidak tinggal diam, ia langsung mengikuti kemana mobil Sunwo itu pergi. Dan Sera berhasil mengikuti mereka sampai di suatu tempat. Di sana ia melihat bahwa Sunwo sedang mencoba menyeludup masuk ke sebuah ruangan dan ia mengira jika Sunwo akan mencuri,
yang padahal Sunwoo hanya ingin melihat tempat kejadian pencurian kalung itu. Sesampainya Sunwoo di rumah Ara, ia melihat banyak sekali bercak darah di sana dan tak lama kemudian polisi pun datang. Sera yang berhasil mengikuti mereka sampai di rumah Ara itu pun melihat Sunwoo yang menyeludup masuk ke rumah Ara dan ia langsung menelpon polisi dan polisi yang datang ke tempat tersebut adalah kakaknya sendiri. Pada saat Sunwoo sedang melihat kondisi rumah Ara, Sera dengan keahlian mata yang dimilikinya, ia juga bisa melihat bahwa di kamar Ara terdapat banyak bercak-bercak darah. Lalu dua orang polisi itu pun datang dan menangkap Sunwoo, lalu membawanya ke kantor polisi. Sesampainya mereka di kantor polisi, Sunwoo diinterogasi dengan kecurigaan polisi terhadapnya mengenai kondisi TKP yang memprihatinkan. Namun situasi interogasi tersebut malah terbalik dengan Sunwoo yang memberikan pertanyaan-pertanyaan menjebak kepada polisi tersebut karena seseorang yang memberikan informasi tersebut adalah seorang wanita dan wanita itu adalah adiknya sendiri. Akhirnya Sunwoo pun terlepas dari interogasi tersebut lalu beranjak pergi meninggalkan kantor polisi. Pada scene yang berbeda, Sera yang berada di rumah melihat berita di TV dan di ponselnya bahwa laki-laki yang dilaporkannya itu adalah seorang pemimpin Eun Kan Group sekaligus pemilik hotel tempat ia bekerja dan ia pun merasa panik akan hal itu. Di sisi lain, Sunwoo merasa sangat kesal dengan Sera karena ia telah merusak rencana yang sudah disusun Sunwoo dengan baik. Sampai-sampai Sunwoo meminta kepada Jinmo untuk memindahkan toko roti Nahe agar ia bisa dengan tenang menjalankan semua misi-misinya. Namun tak disangka bahwa Sera sangat murka akan hal itu dan ia tidak tinggal diam. Sera lalu menemui Jinmo untuk meminta agar tetap membiarkan toko roti itu. Namun Sunwoo tidak memperbolehkannya. Sampai ada satu cara yang akhirnya membuat Sunwoo membiarkan toko roti itu tetap berada di bawah gedung, yaitu pada saat Sera memberikan informasi bahwa ia melihat seseorang keluar dari rumah Ara pada malam Sunwoo ditangkap polisi. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat di mana Sera melihat orang tersebut. Namun Sunwoo masih tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Sera sampai akhirnya mereka mendapatkan bukti dari CCTV dan menemukan siapa orang tersebut. Pada saat itulah Sera diangkat menjadi asisten detektif Sunwoo. Kemudian mereka pun memulai penyelidikan dengan mendatangi perusahaan tempat di mana Ara bekerja sebagai model dengan penyamaran yang amat baik menjadi dua orang detektif terkenal. Di sana mereka bertemu dengan rekan kerja Ara yang mengetahui sosok yang sedang mereka cari. Namun ia tidak mengetahui mengenai kalung yang menjadi faktor utama penyelidikan ini dijalankan. Lalu mereka juga menemui bos perusahaan model Ara. Namun pria tersebut tidak menjawab dengan jujur pertanyaan mengenai kalung tersebut yang membuat mereka menjadi curiga kepada pria tersebut. Keesokan harinya mereka pun menjalankan rencana selanjutnya dengan menghadiri klub malam. Pada rencana tersebut pemeran utamanya adalah Sera. Ia datang bersama dengan model cantik. Sebelum masuk ke klub, Sunwoo terlebih dahulu memakaikan Sera kalung yang sangat indah itu agar mereka bisa mendapatkan orang yang sedang mereka cari. Namun pada saat Sunwoo ingin memakaikan kalung tersebut di leher Sera, Sera tidak sengaja hampir terjatuh. Lalu dengan sigap Sunwoo menolongnya sambil memakaikan kalung tersebut dari jarak yang sangat dekat. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam klub malam itu dan mulai menjalankan misinya. Lalu model cantik itu mengajak Sera untuk masuk ke dalam ruangan tertutup dan Sunwoo tidak lagi bisa mengawasi keadaan di sekeliling Sera. Lalu Sera memberikan kode bahwa kondisi akan aman. Tidak disengaja Sunwoo bertemu dengan Hyung, adiknya sendiri. Namun Hyung sedang dalam keadaan mabuk dan ia pun mengikuti adiknya itu. Tetapi Hyung juga masuk ke ruangan di mana Sera sedang berada di situ. Di dalam ruangan itu keadaan menjadi tidak aman lagi ketika Hyung yang berlaku kasar kepada model cantik yang datang bersama Sera itu. Dan Sera yang melihat perlakuan Hyung itu tidak hanya tinggal diam. Ia melempari Hyung dengan buah-buahan dan langsung mendatangi Hyung lalu memarahinya dengan penuh keberanian.
Namun keadaan menjadi lebih mencengkam karena Hyung melihat kalung yang dipakai Sera. Pada saat Sera ingin meninggalkan ruangan itu, ia ditahan oleh Hyung dan dengan keahlian yang dimilikinya, ia mengetahui bahwa Hyung akan mencelakai dirinya. Kemudian Sunwoo pun datang dan menyelamatkan Sera. Akhirnya Sunwoo pun membawa Sera keluar dari ruangan itu. Di luar ruangan, Sera melihat dari mata Sunwoo bahwa ada seorang pria yang sedang membawa kamera tersembunyi dan ya, benar saja. Sunwoo langsung mengambil kamera tersebut dan Sera menghalangi pria tersebut kabur sampai ia terjatuh. Betapa terkejutnya mereka bahwa pria tersebut adalah rekan kerja Ara yang ternyata sedang menjalankan perintah bosnya untuk merekam aktivitas para model yang bekerja di perusahaan. Tak lama kemudian mereka langsung mendatangi bos perusahaan tersebut untuk mengambil memori tempat ia menyimpan semua data rekaman, dan pada saat mereka sampai di perusahaan, ia ingin menyembunyikan memori itu. Tetapi karena mereka memergokinya, maka ia langsung saja menelan memori tersebut sampai tersedak dan Sera langsung menolongnya sampai membuat Sunwoo dan Jinmo terheran dengan apa yang dilakukan Sera. Setelah mendapatkan memori tersebut, mereka pun langsung mengecek isi dari memori itu dan terdapat satu video Ara. Pada video tersebut, Sera melihat sosok pria yang memakai tas dengan gantungan yang sama persis dengan gantungan tas yang dibawa oleh seseorang yang keluar secara diam-diam dari rumah Ara pada malam Sunwoo ditangkap. Tetapi perkataan Sera itu membuat Sunwoo dan Jinmo bagaimana Sera bisa melihat benda sekecil itu tanpa bantuan apapun. Lalu Sera pamit untuk pulang. Keesokan harinya, Sunwoo dan Jinmo masih kebingungan dengan apa yang dikatakan Sera bahwa ia bisa melihat benda-benda dari jarak yang cukup jauh dan benda-benda dengan ukuran sangat kecil. Kemudian Sunwoo memiliki ide untuk membuktikan kembali keahlian Sera itu dengan menelponnya lalu meminta Sera untuk keluar rumah jika ia ingin menerima imbalan atas apa yang sudah ia kerjakan. Sera pun mengikuti perintahnya. Pada saat Sera berada di luar rumah, Sunwoo meminta dirinya untuk melihat ke atas gedung Eunkan Group dan melihat tulisan apa yang sedang dipegang oleh Sunwoo. Namun Sera berpura-pura tidak dapat melihat tulisan itu karena jaraknya yang cukup jauh. Kemudian Sunwoo pura-pura berjalan mundur dan berteriak seperti orang terjatuh. Pada saat itulah keahlian Sera terbongkar karena Sera mengetahui jika Sunwoo terjatuh dan ia langsung merasa sangat khawatir. Jadi itulah pembahasan tentang plot drama Korea Good Job episode 1 dan 2. Sekaligus mengakhiri video kita kali ini dan tetap terus nantikan video dari Bising ke depannya. Jika ada saran dan masukan tentang drama apa yang bisa kami bahas ke depannya, komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan pembahasan alur cerita kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton video ini. And see you guys in the next video.